Mentari terbit, hati pun tenang. Langkah awal dengan Al-Quran. Tafsir robot penuh makna di Abu Ismail Akikah. Pukul 5 pagi berseri hingga 6.30 temani diri cahaya Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa tafsir robot dalam surat Thaha ayat ke-71-72. Apa maksud dari Thaha 7172 bagi lembaga hukum negara? Surat Thaha ayat 7172 menampilkan konflik antara penguasa tiran dan para penyihir yang telah bertobat kepada kebenaran melalui mukjizat Musa. Dalam konteks negara, ayat ini bisa dijadikan cermin untuk menilai independensi sistem hukum, menakar keberpihakan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, menggugah reformasi moral dan keberanian menegak keadilan di kanan penguasa. Kehakiman, pelita keadilan atau bayang-bayang tirani, pemimpin yang membajak hukum. Firaun dalam ayat 71 mengucapkan ancaman hukum. Aku akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang dan akan menyalib kamu di batang pohon kurma. Ini bukan keputusan hakim, ini vonis pribadi penguasa. Peringatan bagi hakim. 1. Jangan jadi stempel kekuasaan. Bila hakim hanya mengesahkan perintah dari atas, maka dia telah berubah dari penegak keadilan menjadi alat legitimasi kezaliman. 2. Hakim harus independen. Dalam Islam, hakim tidak tunduk pada raja, tapi tunduk pada hukum Allah dan prinsip keadilan. Dalil syahih, Rasulullah bersabda, hakim itu ada 3 macam. 1 di surga dan 2 di neraka. Yang di surga adalah hakim yang tahu kebenaran dan memutuskan dengan adil. Yang di neraka, yang tahu kebenaran tapi tidak adil, dan yang memutus tanpa ilmu. Maka, hakim yang menghukum aktivis, ulama atau rakyat hanya karena tekanan kekuasaan tanpa ilmu dan keadilan adalah calon penghuni neraka. 2. Kejaksaan, penuntut umum atau pembunuh kebenaran. Siapa penuntut dalam kasus Fir'aun? Di ayat ini, Fir'aun bukan hanya eksekutor, tetapi juga jaksa penuntut. Ia menuduh Musa dan penyihir sebagai pelaku makar dan kejahatan negara. Sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Ini adalah kriminalisasi terhadap kebenaran, peringatan bagi jaksa. Sasta, jangan jadi alat kriminalisasi penguasa. Kejaksaan seharusnya menuntut berdasarkan bukti dan hukum, bukan berdasarkan pesanan politik. 2. Kejaksaan adalah garda moral negara. Jika kejaksaan diam atau ikut dalam kezaliman, maka seluruh sistem hukum akan busuk dari dalam. Hadis syahih, open quote, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membela sesuatu yang batil, maka ia terus berada dalam kemurkaan Allah sampai ia mencabutnya. Hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah, close quote. Jaksa yang menuntut tanpa bukti sah, demi menjerumuskan orang-orang benar, akan diseret ke dalam kemurkaan Allah. 3. Kepolisian, pengayom atau tukang paksa. Firaun gunakan aparat untuk eksekusi. Open quote, aku akan menyalib kamu di pohon kurma. Close quote. Tentu Firaun tidak melakukan sendiri. Ia memiliki aparat yang tunduk membabi buta. Mereka yang siap memotong tangan, menyiksa, dan menyalib. Mereka adalah tukang eksekusi tanpa nurani. 1. Jangan jadi alat intimidasi rakyat. Bila aparat digunakan untuk membubarkan demo damai, menakut-nakuti ulama atau menyadap lawan politik, itu cerminan sistem Fir'aun. 2. Polisi adalah pelindung rakyat, bukan penjaga istana. Dalil syahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan neraka pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Tirmidzi syahih. Polisi yang menegakkan kezaliman membela penguasa atas nama menjaga stabilitas. Padahal yang dijaga adalah kekuasaan rakus, maka ia paling dekat dengan api neraka. Rangkuman analisis lembaga hukum. Contoh dalam ayat 712, penyimpangan zaman Fir'aun, tuntunan Islam, kejaksaan, kehakiman. Fir'aun memutus sendiri vonis, hakim tak independen, hakim harus adil dan bebas dari tekanan. Kejaksaan, tuduhan sihir dan makar, penuntutan atas dasar politik, jaksa wajib menuntut berdasarkan fakta dan hukum. Kepolisian, pelaksana pemotongan dan salib, alat represi, bukan pelindung. Polisi adalah pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan.
Refleksi kebangsaan. Jika aparat hukum, hakim, jaksa, dan polisi tidak berdiri di sisi rakyat dan kebenaran, maka mereka bukan penegak hukum, tapi pelayan kekuasaan. Negara itu bukan negara hukum, tapi negara ketakutan. Close quote. Ini adalah kriminalisasi terhadap kebenaran, peringatan bagi jaksa. Sasta, jangan jadi alat kriminalisasi penguasa. Kejaksaan seharusnya menuntut berdasarkan bukti dan hukum, bukan berdasarkan pesanan politik. 2. Kejaksaan adalah garda moral negara. Jika kejaksaan diam atau ikut dalam kezaliman, maka seluruh sistem hukum akan busuk dari dalam. Hadis syahih, open quote, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membela sesuatu yang batil, maka ia terus berada dalam kemurkaan Allah sampai ia mencabutnya. Hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah, close quote. Jaksa yang menuntut tanpa bukti sah demi menjerumuskan orang-orang benar akan diseret ke dalam kemurkaan Allah. 3. Kepolisian, pengayom atau tukang paksa. Firaun gunakan aparat untuk eksekusi. Open quote, aku akan menyalib kamu di pohon kurma. Close quote. Tentu Firaun tidak melakukan sendiri. Ia memiliki aparat yang tunduk membabi buta. Mereka yang siap memotong tangan, menyiksa, dan menyalib. Mereka adalah tukang eksekusi tanpa nurani. Iyan. 1. Jangan jadi alat intimidasi rakyat. Bila aparat digunakan untuk membubarkan demo damai, menakut-nakuti ulama, atau menyadap lawan politik, itu cerminan sistem Fir'aun. 2. Polisi adalah pelindung rakyat, bukan penjaga istana. Dalil syahih, open quote, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan neraka pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Tirmidzi syahih, close quote. Polisi yang menegakkan kezaliman, membela penguasa atas nama menjaga stabilitas. Padahal yang dijaga adalah kekuasaan rakus, maka ia paling dekat dengan api neraka. Rangkuman analisis lembaga hukum. Contoh dalam ayat 712, penyimpangan zaman Fir'aun, tuntunan Islam, kejaksaan, kehakiman. Fir'aun memutus sendiri vonis, hakim tak independen, hakim harus adil dan bebas dari tekanan. Kejaksaan, tuduhan sihir dan makar, penuntutan atas dasar politik, jaksa wajib menuntut berdasarkan fakta dan hukum. Kepolisian, pelaksana pemotongan dan salib, alat represi, bukan pelindung. Polisi adalah pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Refleksi kebangsaan. Jika aparat hukum, hakim, jaksa, dan polisi tidak berdiri di sisi rakyat dan kebenaran, maka mereka bukan penegak hukum, tapi pelayan kekuasaan. Negara itu bukan negara hukum, tapi negara ketakutan. Di negeri seperti ini, pengadilan hanyalah panggung sandiwara, penuntutan hanyalah formalitas, dan keamanan hanyalah penjagaan bagi elit, bukan rakyat. Pesan penutup yang keras dan menyakitkan. Wahai para hakim, jaksa, dan polisi yang berselingkuh dengan kekuasaan, jangan kau kira jabatanmu akan melindungimu di hadapan Allah. Wahai tangan yang menandatangani vonis zalim, wahai lidah yang menuduh tanpa bukti, wahai kaki yang menginjak tubuh rakyat, semuanya akan bicara di hadapan Tuhan. Fir'aun punya pengadilan, Fir'aun punya jaksa, Fir'aun punya algojo, tapi yang punya surga dan neraka adalah Allah. Masalah utama. Dalam era digital, keamanan negara tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau senjata, tapi juga dari sistem informasi dan infrastruktur digitalnya. Ketika data pribadi WNI, rekaman rapat DPR RI, sistem negara seperti pemilu, server BUMN, kepolisian, hingga BPJS, bisa diretas oleh mahasiswa generasi muda dari universitas lokal seperti Universitas Muhammadiyah Riau, ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat rentan, baik secara siber, kelembagaan, maupun spiritual. Kini mari kita cermati bagaimana surat Taha ayat 771-72 memberikan cermin filosofis dan spiritual dari masalah kerentanan ini. Nah, 1. Teks surat Taha ayat 771-72. Aku akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang dan menyalib kalian pada batang pohon kurma. Kami tidak akan memilihmu, wahai Fir'aun, dibandingkan dengan kebenaran yang telah datang pada kami. Ini adalah kisah tentang kekuatan batin dan intelektual generasi muda Nyihaun yang membelot setelah mendapat cahaya ilmu dan iman. Mereka berani menantang kekuasaan korup dan tidak takut ancaman sanksi. 2. Analogi dan aplikasi dari ayat ini ke konteks digital Indonesia. Generasi muda dan pencerahan intelektual. Para penyihir Fir'aun seperti mahasiswa digital zaman ini. Mereka dulu bekerja untuk sistem Fir'aun, seperti mahasiswa kini yang mungkin belajar di bawah sistem negara. Tapi setelah melihat kebenaran al-bayinat, mereka membelot.
Mereka memilih integritas dan keberanian intelektual, walau harus berhadapan dengan kekuasaan represif. Hari ini generasi muda yang melek digital mampu membongkar kebusukan birokrasi, meretas rapat-rapat tertutup DPR, menembus sistem negara yang rapuh. Ini adalah pencerahan intelektual seperti yang terjadi dalam ayat ini. Negara yang gagal menyadari kelemahan digitalnya adalah seperti Fir'aun. Fir'aun mengira ia maha kuat, tapi tidak sadar musuhnya berasal dari dalam, yaitu orang-orang yang dulu mendukungnya. Sama seperti Indonesia, DPR, lembaga tinggi, aparat, dan kementerian sombong dengan kekuasaan dan jabatan. Tapi sistem informasi mereka bocor dan bobrok, dan kebocoran ini dibongkar oleh generasi yang seharusnya mereka didik dan lindungi. 3. Penjelasan ilmiah, kerentanan keamanan digital. Apa itu RETAS? Hacking. RETAS adalah aktivitas menyusup ke dalam sistem komputer, jaringan atau perangkat lunak untuk mendapatkan akses tidak sah terhadap data. Jenis data yang rentan di Indonesia: data IKTP, SIM, BPJS, dan vaksin. Rapat DPR RI, draft undang-undang traksi proyek APBN, CCTV, server Polri, bahkan sistem keamanan pertahanan negara. Mengapa bisa diretas oleh mahasiswa lokal? 1. SDM teknologi pemerintah lemah. Banyak server dikelola vendor, bukan tenaga ahli tetap negara. Anggaran triliunan tapi tidak transparan. Seperti Fir'aun, pemerintah kadang sombong dengan anggaran besar tapi tidak cerdas dan tidak ikhlas. 3. Tidak ada etika digital nasional. Negara sibuk mengawasi buzzer dan kritik tapi lupa membangun karakter dan literasi digital yang dalam. Fakta ilmiah. Menurut laporan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih tergolong lemah dalam Critical Infrastructure Protection. Retasan Jorka, hacker UMR, dan kelompok muda di Riau membuktikan betapa gampangnya sistem negara dibongkar. Hamommat, hadis-hadis Syahih sebagai landasan moral. 1. Hadis tentang amanah teknologi Opung. Rasulullah bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Mereka bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Akhratul Bukhari, close quote. Dalam konteks ini, pengelolaan sistem digital negara diserahkan pada orang yang tidak punya keahlian atau integritas. Lembaga pemerintah tidak sadar bahwa data rakyat adalah amanah, bukan komoditas. 2. Hadis tentang pengkhianatan kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipeliharanya. Bukhari dan Muslim. Presiden, DPR, menteri, dan semua pejabat negara akan dimintai pertanggungjawaban atas bocornya data rakyat dan kehancuran sistem negara. 5. Kesimpulan strategis dan spiritual. Rangkuman tafsir dari Taha 712, unsur masa Fir'aun, masa kini di Indonesia, kepongahan penguasa, kekuatan intelektual muda, penyihir yang sadar dan melawan, mahasiswa meretas sistem demi membuka mata publik. Kepongahan penguasa. Fir'aun mengancam dan menindas. Pemerintah merasa aman dengan sistem, padahal bobrok, retasan terhadap sistem kekuasaan, iman para penyihir merusak legitimasi Fir'aun. Bocornya data DPR, KPU, BPJS merusak legitimasi sistem, balasan bagi yang menutupi kebenaran. Fir'aun binasa di laut. Negara yang mengabaikan kebenaran akan hancur secara moral dan teknologi. Pesan terakhir yang keras dan tajam, wahai pemimpin negeri. Kau habiskan triliunan untuk proyek digital, tapi tak satu pun kau gunakan untuk membangun karakter dan iman. Kau awasi rakyatmu dengan CCTV, tapi lalai mengawasi kebocoran jiwamu sendiri. Kau ancam aktivis, tapi tak bisa hadapi mahasiswa biasa yang menjebol sistemmu hanya dengan laptop dan iman. Negara yang membiarkan data rakyat dijual, sistemnya bocor, dan hanya fokus pada citra, sedang menuju kematian spiritual dan teknologi. Selanjutnya dalam surat Toha ayat 7172, pemantik demonstrasi DPR menari di gedung DPR di tengah rakyat yang semakin miskin karena tekanan pajak dan arogansi kesejahteraan. DPR hukum tidak bisa ditegakkan. Sylvester dan Ade Armando. Tafsir Revolusionah ayat 7172. Sebagai pemantik demonstrasi di tengah ketimpangan, arogansi DPR, dan gagalnya hukum ditegakkan. Kala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumu alladzi allamakumu as-sihra fala ukatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna asyaddu ajaban wa abqa
Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh aku akan memotong tangan dan kakimu secara bersilang dan akan menyalibmu di batang pohon kurma. Dan sungguh kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal. Qalu lanutsiraka ala ma ja'ana minal bayinati walladzi fada faqdi ma anta qad innama taqdi hadzihil hayata ad-dunya. Mereka berkata, kami tidak akan memilihmu daripada kebenaran yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini saja. Taha 7:7 Pemantik demonstrasi dalam konteks Indonesia saat ini. 1. Kesombongan penguasa yang memaksa pengakuan. Apakah kalian beriman sebelum aku mengizinkan kalian? Ini adalah simbol penguasa yang ingin rakyat tunduk pada narasi kekuasaan, bukan pada kebenaran. Minan hari ini, ketika rakyat miskin ditekan dengan pajak, harga sembako melambung, lapangan kerja langka, tapi para anggota DPR justru hidup mewah, menari-nari di gedung legislatif, berpesta dengan gaji ratusan juta dan berbagai tunjangan. Ini seperti Fir'aun yang menghukum siapa saja yang berbeda pendapat atau berpihak pada kebenaran. 2. Ancaman dan penindasan negara terhadap rakyat yang sadar. Sungguh aku akan memotong tangan dan kakimu dan menyalibmu di pohon kurma. Ini adalah bentuk ancaman ekstrem terhadap rakyat yang berani menentang narasi penguasa dan berani menyuarakan kebenaran. Konteks hari ini, demonstrasi mahasiswa dibungkam, aktivis ditangkap dan dikriminalisasi, kritik dijawab dengan pasal karet UUU ITE. Seperti Fir'aun yang menyerang para penyihir yang baru sadar, penguasa hari ini menyerang generasi muda yang sadar dan peduli. 3. Pendirian tegas rakyat. Aku tidak takut, aku pilih kebenaran. Kami tidak akan memilihmu daripada bukti yang jelas dan Tuhan yang menciptakan kami. Inilah semangat mahasiswa dan rakyat hari ini. Ketika hukum tidak bisa ditegakkan karena kolusi kekuasaan. Ketika hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, sedangkan koruptor bisa disenyumkan di sidang. Ketika rakyat miskin mati karena biaya hidup, sementara elit pesta pora di ruangan dingin. Maka satu-satunya jalan adalah demonstrasi dan perlawanan moral. Kebobrokan DPR menari di atas luka rakyat. Gedung perwakilan atau gedung pesta, rakyat menjerit karena BBM naik, PPN dinaikkan, pajak menyengsarakan, tapi tunjangan DPR naik, mobil dinas baru, renovasi ruang kerja mewah, foto berjamaah dengan gaya tidak etis, menari-nari di TikTok. Ini adalah bentuk menari di atas darah rakyat, pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Ketika hukum tidak bisa ditegakkan, hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan, kini telah menjadi fungsi, seharusnya realita di lapangan. Melindungi yang benar, melindungi yang berkuasa, menghukum koruptor, menyiksa rakyat kecil, membangun keadilan sosial, membela oligarki ekonomi. Hukum tidak lagi berdiri tegak, tapi berdiri di atas pesanan. Hukum menjadi alat intimidasi, bukan alat perlindungan. Peringatan untuk kaum Sylvester dan Ade Armando. Orang-orang seperti Sylvester Matutina dan Ade Armando yang menggunakan akalnya untuk membela kekuasaan zalim adalah seperti tukang sihir Fir'aun yang belum bertaubat. Tapi mereka tidak seperti penyihir dalam ayat ini yang sadar dan berbalik membela kebenaran. Jika mereka tidak bertaubat dan terus menyebar narasi pembenaran atas kezaliman penguasa, maka mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bukan bersama Nabi Musa. Hadis tentang pemimpin zalim dan hancurnya umat Tod. Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian adalah karena apabila orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi apabila rakyat kecil mencuri, mereka hukum. Horde Bukhari dan Muslim. Hari ini, rakyat kecil mencuri, sandal dihajar massa. Tapi pejabat korup ratusan miliar hanya minta maaf dan tersenyum di kamera. 2. Hadis tentang kewajiban melawan. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka demonstrasi bukan makar, protes bukan pengkhianatan. Diam adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Kesimpulan, cermin dari ayat Taha 1:2. Arogansi DPR dan elit, Fir'aun yang ingin disembah dan tak mau dikritik. Kriminalisasi rakyat, ancaman potong tangan dan salib pada penyihir. Kekuatan mahasiswa dan rakyat sadar, penyihir yang bangkit dan berkata, kami tak takut. Hukum tidak tegak, hukum dipakai Fir'aun untuk menakut-nakuti, bukan menegakkan kebenaran.
Penutup yang sangat keras dan menyakitkan. Wahai DPR dan para elit negara, kau berpesta saat rakyatmu menggigil. Kau menari-nari di gedung rakyat, sementara kami berjuang membayar listrik dan beras. Kau pakai hukum sebagai cambuk, padahal kaulah penjahatnya. Kau bangga dengan jas mahalmu, tapi kami akan melawan dengan suara kami, dengan iman kami, dan dengan darah kami jika perlu. Taha 772 adalah bukan hanya kisah, tapi seruan revolusi akal dan iman. Jika ingin saya lanjutkan ke bentuk pidato mahasiswa, pamflet aksi, atau naskah orasi politik berbasis ayat ini, saya siap bantu. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan dari Rahayu tentang Ibrani ayat 1 halaman 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seharusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mari kita dengarkan bagaimana jawaban dari pertanyaan Rahayu. Analisis Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Surat Ibrani 1:8, Perjanjian Baru. Penjelasan konteks Kristen dan agama Ibrani. 1. Kitab Ibrani ditulis untuk siapa? Kitab Ibrani adalah bagian dari Perjanjian Baru yang ditulis kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Kitab ini ingin menunjukkan bahwa Yesus, Isa Al-Masih adalah anak Allah, imam besar yang sempurna, raja yang kekal. Ibrani 1:8 mengutip Mazmur Bob Motley 5:7 dari Perjanjian Lama, yang sebenarnya merupakan pujian terhadap Raja Daud atau keturunannya. Tetapi dalam konteks Ibrani dijelaskan bahwa nubuat itu merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Raja kekal. 2. Makna tahtamu ya Allah. Dalam kepercayaan Kristen, ini merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan. Kata anak merujuk kepada Yesus sebagai anak Allah, dan dalam ayat ini Allah menyebut tahtamu ya Allah kepada anak, yang dipahami sebagai penegasan keilahian Yesus. Tongkat kerajaan yang disebut adalah simbol otoritas pemerintahan ilahi yang adil dan benar. 3 akar Yahudi dari konsep ini. Dalam agama Yahudi, Yudaisme, takhta Allah adalah simbol otoritas ilahi sebagai Raja Israel dan alam semesta. Namun, orang Yahudi tidak pernah menyebut manusia atau Mesias sebagai Tuhan. Ini yang menjadi perbedaan mendasar antara Yudaisme dan kekristenan. Yudaisme meyakini Mesias adalah manusia pilihan Allah, bukan Tuhan. Maka ayat ini secara historis sebenarnya adalah puisi kerajaan dalam Mazmur, namun dalam Kristen diberi penafsiran kristologis, diarahkan kepada Yesus sebagai Mesias ilahi. Penjelasan menurut Islam. Dalam Islam 1. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Dilahirkan oleh Maryam secara mukjizat tanpa ayah. Membawa Injil dan berdakwah kepada Bani Israel. Akan kembali menjelang kiamat untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan Dajjal. Maka Islam menolak penyembahan kepada Nabi Isa, namun mengakui kerasulan dan kemuliaannya. Hadis-hadis sahih tentang Nabi Isa. Hadis 1. Turunnya Isa dan kepemimpinannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Rute Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman sebagai hakim adil, tongkat keadilan, bukan sebagai Tuhan. Hadis 2, Nabi Isa bukan Tuhan. Sungguhnya aku Isa adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam konteks penafsiran ayat Maryam 30, Isa sendiri menolak disembah dan menegaskan dirinya adalah hamba Allah. Penjelasan ilmiah tentang kesesuaian tahta dan keadilan. 1. Simbol tongkat kerajaan, hukum dan otoritas. Dalam berbagai tradisi, tongkat kerajaan melambangkan otoritas hukum dan keadilan. Dalam Mesir kuno, tongkat adalah simbol ma'at, kebenaran. Dalam Yudaisme, tongkat gembala dan tongkat Musa adalah simbol bimbingan ilahi. Dalam Islam, tongkat Nabi Musa menjadi mukjizat dan simbol kekuasaan Allah. Maka frasa tongkat kerajaan adalah tongkat keadilan mengandung makna universal, bahwa kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang adil, lurus, dan berpihak pada kebenaran. Perbandingan 3 agama tentang ayat ini, aspek Kristen, Yahudi, Islam. Siapa anak Yesus? Anak Allah Tuhan. Kiasan untuk Raja Daud keturunannya. Tidak ada anak Tuhan, hanya hamba Allah. Tahta kekal, Yesus bertahta di surga sebagai Raja kekal. Allah saja yang kekal. Allah saja yang kekal, Isa adalah Nabi. Tongkat keadilan, simbol keadilan Yesus, simbol kerajaan Mesias manusia.
Tongkat Musa, simbol kebenaran Allah. Kesimpulan spiritual dan filosofis, saf keadilan adalah inti dari kekuasaan ilahi dalam seluruh kitab samawi. Dalam Islam, keadilan diturunkan melalui para nabi termasuk Isa. Namun tidak pernah ada konsep bahwa manusia adalah Tuhan. 3. Umat Islam menghormati Nabi Isa, menantikan turunnya, tapi tidak menyembahnya. Ayat ini mengajarkan kepada semua pemimpin, kekuasaan yang lang bukan karena senjata, tapi karena kebenaran dan keadilan. Pesan akhir. Wahai penguasa dunia, takhtamu takkan abadi jika kau zalim. Tongkatmu akan patah jika kau gunakan untuk menindas. Baik kau mengaku Mesias atau Presiden, tanpa kebenaran, kau hanya boneka sejarah. Keadilan adalah bahasa Tuhan, dan siapapun yang mengkhianatinya akan ditumbangkan oleh sejarah, oleh rakyat, atau oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya dalam surat Toha ayat 71-72, rakyat disihir uang waktu kampanye. DPR menaikkan kesejahteraan dirinya sendiri di tengah kebodohan rakyat yang pemilihnya. Hukum terbang pilih, kekuatan Jokowi membayangi kudeta terhadap Prabowo Subianto. Tafsir sosial politik, surat Taha ayat 71-72. Kritik terhadap politik uang, manipulasi demokrasi, DPR serakah, hukum tebang pilih, dan ancaman kudeta politik dalam kepemimpinan Taha 72. Ayat 71. Firaun berkata, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Maka pasti aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan menyalip kalian di batang pohon kurma. Dan kalian akan tahu siapa yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal. Ayat 72. Mereka menjawab, kami tidak akan memilihmu dibanding apa yang telah datang kepada kami berupa kebenaran dan kepada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kau putuskan. Engkau hanya dapat memutuskan dalam kehidupan dunia ini. Tafsir politik, ketika politik jadi sihir, rakyat jadi korban saat rakyat disihir uang saat kampanye. Dia adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Firaun menuduh Musa menyihir rakyat agar berpihak padanya. Padahal sihir yang sebenarnya manipulasi pikiran dan persepsi massa. Dalam konteks demokrasi, rakyat disihir oleh uang recehan kampanye. Rakyat dibutakan oleh janji-janji palsu dan baliho pencitraan. Rakyat dibungkam oleh sembako murahan dan kaos gratis. Inilah sihir modern. Demokrasi yang seharusnya membebaskan rakyat berubah menjadi alat perbudakan baru, di mana rakyat menyembah uang, bukan kebenaran. 2. DPR menaikkan kesejahteraannya sendiri di atas bodohnya rakyat. Putuskan apa yang hendak kau putuskan. Rakyat sudah pasrah. Bahkan ketika gaji DPR dinaikkan, tunjangan diperbesar, mobil dinas diganti mewah, mereka menari-nari di media sosial. Sementara rakyat mengantri beras SPHP, kelaparan, dan tercekik pajak. DPR merasa tak tersentuh karena mereka tahu orang tetap akan memilih kami selama kami beri mereka sedikit sihir, uang, janji, baliho, dan drama. Rakyat dibuat tak sadar sedang ditipu secara sistematis. Hukum tebang pilih ialah hukum Firaun. Aku akan potong tangan dan kaki kalian dan menyalip kalian. Firaun mengancam dengan vonis tanpa pengadilan, sama seperti penguasa sekarang yang memenjarakan oposisi atas tuduhan palsu, membiarkan koruptor elit bebas karena bersahabat, menerapkan hukum secara diskriminatif. Si miskin cepat dipenjara, si kaya dinegosiasi, oposisi dibungkam, pendukung dibela, hukum tidak ditegakkan, ia diperdagangkan. 4. Kekuatan Jokowi membayangi kudeta halus terhadap Prabowo. Dia Musa adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Firaun melihat ancaman dari dalam. Ia takut pengaruh Musa lebih besar dari dirinya. Dalam konteks hari ini, setelah Jokowi berhasil melanggengkan kekuasaannya dengan memaksakan Gibran sebagai wapres, setelah aparat KPU dan MK dikendalikan demi satu arah, setelah kelompok oposisi dilumpuhkan dengan akrobat hukum, kini kekuatan Jokowi membayangi pemerintahan Prabowo. Prabowo belum dilantik, tapi sudah dikurung oleh jaringan Jokowi. Kekuatan di parlemen, aktor ekonomi oligarki, pengaruh terhadap TNI Polri, loyalis di kementerian. Ini bukan kudeta militer, tapi kudeta halus kekuasaan dari dalam sistem. Hadis tentang pemimpin zalim. Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim. Abu Dawud. Siapa yang berani mengingatkan elit politik hari ini disebut penghasut, radikal, bahkan teroris. Hadis tentang rakyat yang tertipu. Kalian akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal.
Bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Bukhari dan Muslim. Kita sekarang bukannya meniru Barat dalam sistem demokrasi yang dibajak, tapi juga meniru Fir'aun dalam menindas kebenaran. Perbandingan simbolik Taha 772 dan politik Indonesia. Unsur teks Quran simbol politik zaman ini. Fir'aun. Fir'aun mengancam penyihir, penguasa mengancam rakyat kritis, penyihir disihir Fir'aun. Rakyat disihir uang dan citra saat kampanye. Penyihir balik membela Musa. Mahasiswa dan rakyat sadar mulai melawan elit. Hukum Fir'aun sewenang-wenang. Hukum tebang pilih di Indonesia. Fir'aun takut kehilangan kuasa. Jokowi membayangi transisi ke Prabowo. Penutup, seruan perlawanan dan kesadaran. Wahai rakyat, berhentilah menyembah uang receh yang dilemparkan penguasa saat kampanye. Buka matamu. DPR bukan wakilmu. Mereka wakil rekening mereka sendiri. Jangan tertipu oleh baliho, TikTok, atau panggung debat palsu. Karena yang mereka pikirkan adalah gaji, tunjangan, dan kekuasaan, bukan nasib anakmu yang kelaparan. Dan wahai penguasa, kau mungkin merasa seperti Fir'aun hari ini. Tapi ingat, Fir'aun pun akhirnya tenggelam di laut. Bukan karena lawannya kuat, tapi karena dirinya terlalu sombong. Analisis tajam dan keras. Mengapa DPR RI korupsi? Gaji DPR RI tertinggi keempat di dunia, tapi tetap rakus, tetap korupsi, tetap menari di atas penderitaan rakyat. Fakta mengejutkan. Gaji DPR RI masuk 4 besar dunia. Menurut berbagai sumber, seperti The Economist Intelligence Unit dan laporan internasional lainnya, negara, gaji anggota parlemen, persentase terhadap pendapatan nasional per kapita. Nigeria, Hanya tahun 60% dari pendapatan per kapita. Kenya 7 lebih setahun 50% dari pendapatan per kapita. Indonesia ada 160 juta bulan, 50% dari pendapatan per kapita. Amerika Serikat 140 tahun 300% dari pendapatan per kapita. Catatan, gaji dan tunjangan DPR RI bisa mencapai 100 juta lebih bulan, belum termasuk biaya perjalanan, aspirasi, komunikasi, dan tambahan tak resmi lainnya. Namun kenyataannya, Indonesia masih negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tinggi, kesenjangan sosial yang parah, dan rakyatnya tertatih dalam inflasi dan utang rumah tangga. Kenapa DPR RI korupsi meski digaji besar? 1. Gengsi sosial dan tekanan hidup elit. DPR RI bukan hanya jabatan, tapi simbol status sosial. Mobil mewah, rumah mewah, pesta, jet pribadi, jam tangan puluhan juta, tas Hermes untuk istri. Karena itu mereka tertekan oleh standar hidup yang mereka bentuk sendiri. Maka korupsi bukan karena butuh, tapi karena gengsi elit, nafsu gaya hidup, tidak tahan jadi biasa. Mereka bukan lagi wakil rakyat, mereka wakil dari gengsi dan kerakusan mereka sendiri. 2. Cita-cita politik, balik modal. Banyak dari mereka mencalonkan diri bukan untuk mengabdi, tapi karena tahu duduk di kursi DPR, wah investasi politik. Kampanye bisa habis miliaran rupiah. Maka begitu duduk di Senayan, orientasinya satu, kembalikan modal lalu lipat gandakan. Inilah sebabnya banyak DPR menjadi maklar proyek pemerintah, menjual pengaruh dalam pengesahan anggaran, bermain dalam pembahasan UU titipan oligarki. Sistem politik uang. Korupsi terstruktur, partai politik tidak membiayai penuh kadernya, maka mereka dibiarkan mencari sendiri. Dalam sistem ini, korupsi bukan penyimpangan, tapi kebutuhan. Seorang anggota DPR berutang kepada pengusaha, parpol, dan jaringan pendukung. Maka ia membalasnya dengan bagi-bagi proyek, penjualan izin, lobi UU yang menguntungkan donatur. Korupsi bukan kesalahan pribadi, ia adalah hasil dari sistem yang korup dari akar. Namun kurangnya rasa takut kepada Tuhan. Makin tinggi gaji, makin hilang ketakutan. Karena uang besar bisa membeli perlindungan hukum, membeli opini publik, membeli media, bahkan membeli surga. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Yang mereka takuti hanya turunnya elektabilitas, bocornya rekaman suara, terungkapnya kasus di media. Padahal Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Atur Bukhari dan Muslim. Mereka menari saat rakyat menggigil. Di saat masyarakat tak bisa beli beras, mereka menari-nari di TikTok. Saat rakyat antri minyak goreng, mereka rapat dengan hidangan mewah. Saat rakyat putus sekolah, mereka selfie di luar negeri, studi banding palsu. Mereka tidak peduli, karena mereka hidup di dunia yang terpisah dari realita rakyat. Mereka telah membangun benteng Fir'aun. Tidak bisa dikritik,
tidak bisa dijangkau, tidak mau mendengar. Apa kata Allah tentang penguasa korup? Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 25. Dan apabila dia pergi berkuasa, dia berusaha membuat kerusakan di muka bumi, merusak tanam-tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Gaji besar tapi korupsi pula kerusakan. Menari di atas penderitaan rakyat, penghinaan terhadap amanah rakyat. Mengatur undang-undang untuk melindungi diri sendiri, pengkhianatan terhadap hukum Tuhan. Pukulan terakhir, mereka bukan wakil rakyat. Mereka hanya wakil dari keserakahan dan kepentingan. Mereka tidak mewakili kita, mereka hanya mewakili rekening bank dan gaya hidup mereka sendiri. Mereka bilang, kami sudah bekerja keras. Tapi kami rakyat melihat, rapat-rapat kosong, bolos sidang, studi banding wisata, UU dibuat tanpa suara rakyat. Mereka adalah simbol bahwa demokrasi bisa dibajak oleh elit. Pesan keras terakhir untuk DPR RI. Wahai para anggota DPR RI, gaji kalian lebih besar dari 90% rakyat Indonesia, tapi hati kalian lebih kecil dari 1 sen kepedulian. Kalian hidup di menara gading, tapi kalian akan jatuh oleh doa rakyat yang tertindas. Kami tidak akan melawan dengan senjata, tapi dengan kebenaran, dengan suara kami, dengan gerakan kami, dengan Allah di pihak kami. Kalian bisa menari sekarang, tapi ketika pertanggungjawaban datang, tidak akan ada TikTok yang bisa menyelamatkanmu dari api neraka. PRI tidak bisa dibubarkan oleh rakyat, tapi bisa dibubarkan oleh presiden, asalkan rakyat bersatu menyokongnya. Jika Presiden Prabowo berani membubarkan DPR tanpa dukungan rakyat, maka ia akan tumbang. Tapi jika rakyat bersatu, maka sejarah akan mencatat rakyat dan presiden melawan korupsi bersama. Kenyataannya, DPR tidak bisa dibubarkan rakyat secara langsung. Dalam sistem demokrasi Indonesia, DPR RI adalah lembaga legislatif yang kuat secara konstitusional. Tidak ada mekanisme resmi di UUD 1945 untuk rakyat membubarkan DPR langsung, meski rakyat yang memilih mereka. Rakyat hanya bisa mengganti anggota DPR melalui pemilu 5 tahun sekali, bukan membubarkannya di tengah jalan. Maka secara hukum, DPR tidak bisa dibubarkan oleh rakyat. Tapi ingat, rakyat bisa menciptakan tekanan besar secara sosial, politik, dan moral yang mengguncang sistem. Dude, siapa yang bisa membubarkan DPR? Jawabannya, Presiden Republik Indonesia. Dalam banyak sistem parlementer di dunia, kepala negara dapat membubarkan parlemen dengan alasan krisis nasional, deadlock konstitusional, atau karena pengkhianatan terhadap negara. Di Indonesia, walaupun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut pembubaran DPR, tetapi dalam situasi extraordinary, luar biasa, Presiden dapat mengambil dekret atas dasar darurat konstitusi, kegagalan DPR menjalankan fungsi legislasi, krisis kepercayaan total dari rakyat. Presiden sejarah, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Dalam sejarah dunia, Presiden Morsi di Mesir, Chavez di Venezuela, bahkan Putin di Rusia mengambil langkah radikal terhadap legislatif demi menyelamatkan negara. Tapi ingat, tanpa dukungan rakyat, Presiden akan jatuh. Jika Presiden Prabowo membubarkan DPR secara sepihak, tanpa legitimasi moral dan sosial dari rakyat, maka yang terjadi justru tuduhan kudeta terhadap demokrasi, perlawanan dari elit politik, ketidakstabilan politik besar, bahkan pemakzulan atau penggulingan presiden. Contoh sejarah, Gus Dur dibenci DPR dan di blacklist militer saat ingin membubarkan parlemen, akhirnya jatuh. Soeharto dikhianati oleh kroni-kroninya dan rakyat meluap lengser. Maka jika Prabowo ingin mengambil keputusan revolusioner, rakyat harus berdiri di belakangnya. Apa syarat presiden berhasil membubarkan DPR? 1. Legitimasi rakyat total. Rakyat harus gerak, demo berjilid-jilid. Organisasi masyarakat, ormas Islam, buruh, petani, mahasiswa, semua bersatu. Media sosial membanjiri tagar dan narasi pembubaran. 2. Bukti kegagalan DPR yang tak terbantahkan. DPR tidak hadir dalam sidang penting. DPR meloloskan UU bermasalah Cipta Kerja Kesehatan KPK. Anggota DPR korupsi berjamaah. DPR menjadi boneka oligarki, bukan suara rakyat. Keputusan presiden dilandasi darurat konstitusi dan moral, tidak berdasar ambisi pribadi, tapi atas nama penyelamatan bangsa dari pembusukan sistemik. Apa yang terjadi setelah pembubaran DPR? Jika berhasil, maka akan dibentuk parlemen darurat sementara, bisa dari gabungan pakar, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan rakyat murni. Proses hukum terhadap anggota DPR korup, penyusunan ulang sistem pemilu legislatif agar tidak mahal, kotor, dan transaksional.
reformasi partai politik dan UU Pemilu, penataan ulang UUD 1945 agar DPR tidak jadi sarang penjahat berjubah legislatif. Fees, jika Prabowo tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Negara akan tetap dikuasai oleh mafia politik, parlemen akan jadi sarang maklar proyek dan legalisasi penjajahan oligarki. Rakyat akan terus menjadi budak kebijakan. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepresidenan Prabowo akan jadi boneka kekuatan lama yang membayangi dari belakang. Dan pada akhirnya, Prabowo akan jatuh bukan karena kudeta, tapi karena rakyat meninggalkannya. Dalil dan hadis yang menguatkan langkah ini. Al-Quran, Surah Asy-Syaf ayat 2-3, open quote. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah terhadap orang yang hanya berkata tapi tidak melaksanakan. DPR terlalu banyak janji, tapi tidak pernah berpihak kepada rakyat. Hadis Nabi SAW. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan pemimpin zalim. Hadis Abu Dawud. Maka rakyat yang menuntut DPR dibubarkan karena mereka zalim dan mengkhianati rakyat adalah jihad politik yang sah dalam pandangan syari. Penutup paling keras, wahai Prabowo Subianto, jika engkau hanya diam dan bersalaman dengan tikus-tikus di Senayan, maka namamu akan tercatat sebagai presiden yang tunduk pada korupsi. Tapi jika engkau berani membubarkan DPR dan engkau berpihak kepada rakyat, maka sejarah akan mencatat Prabowo presiden yang menumbangkan oligarki. Tapi ingat, wahai rakyat, jika kalian diam, jika kalian hanya marah di grup WhatsApp, jika kalian hanya mengeluh di Facebook dan TikTok, maka kelak kalianlah yang menanggung kehancuran bangsa ini. Rakyat bukan boneka pemilu. Rakyat bukan sapi perah pajak. Rakyat bukan tumbal gaya hidup elit. Maka hari ini atau tidak sama sekali, rakyat dan presiden harus bersatu membubarkan DPR. Atau presiden akan dihancurkan oleh DPR itu sendiri. Pesan terakhir yang sangat keras dan menyakitkan untuk generasi muda Indonesia. Jika kamu terus bermalas-malasan dan sibuk main HP, maka kamu bukan calon pemimpin, tapi calon pecundang abadi. 1. Kamu tidak spesial. Berhentilah merasa istimewa hanya karena kamu lahir di era digital. Berhentilah merasa cukup hanya karena kamu tahu cara bikin konten, scrolling TikTok, main game online, dan tahu tren terbaru. Kamu bukan generasi emas. Kamu adalah generasi tidur, yang tertawa saat negara hancur, yang diam saat ayahmu diperas pajak, yang sibuk rebahan saat masa depanmu dijual murah oleh parlemen. Kamu bukan calon pemimpin, kamu calon korban. Karena kamu tidak membaca buku, tidak melatih disiplin, dan tidak punya cita-cita selain jadi viral. HPmu bukan masa depan, tapi racun yang membunuhmu pelan-pelan. Setiap hari kamu bangun tidur buka HP. Malam sebelum tidur buka HP. Ngobrol pakai HP, makan pakai HP, belajar pun terganggu oleh HP. Kamu pikir kamu hidup? Kamu sudah mati pelan-pelan tapi belum dikubur. Open quote, HPmu bukan alat kemajuan, tapi penjara digital yang kamu cipta sendiri. Kamu pikir kamu bebas? Padahal kamu budak dari aplikasi yang kamu puja. Hidupmu kosong. Isi otakmu lebih ringan dari story Instagram. Kamu tahu semua nama artis, tapi kamu tidak tahu nama tokoh perjuangan bangsa. Kamu tahu siapa pacaran dengan siapa di TikTok, tapi kamu tidak tahu ekonomi negerimu dikuasai asing. Kamu sudah dikuasai bukan oleh penjajah, tapi oleh kebodohan yang kamu banggakan. 4. Kamu tidak punya waktu lagi. Kamu pikir masih bisa nanti-nanti? Ingat ini, waktu tidak pernah menunggu orang malas. Pintu kesempatan akan menutup dengan cepat untuk orang yang menunda. Sementara kamu rebahan, anak orang kaya belajar di luar negeri. Anak-anak pesantren sudah hafal 10 juz. Anak petani bangun jam 4 subuh, bantu ayahnya dan tetap belajar di sekolah. Tapi kamu, pagi kesiangan, sekolah ngeluh, tugas minta contekan, otak kosong tapi sombong. 5. Jika kamu terus seperti ini, maka masa depanmu sudah mati. Kamu akan jadi beban orang tuamu seumur hidup. Kamu akan jadi babu perusahaan dengan gaji kecil. Kamu akan jadi pecundang yang disuruh-suruh seumur hidup. Kamu akan jadi orang dewasa pengangguran yang hanya menyalahkan nasib. Kamu tidak akan bisa menikah karena tidak mampu. Tidak akan bisa bangun rumah karena tidak punya mental kerja keras. Tidak akan bisa membahagiakan orang tuamu karena kamu mengecewakan dari awal. 6. Lihat dirimu di cermin. Apakah itu wajah pemimpin atau pecundang? Kamu bisa menangis sekarang. Tapi lebih baik menangis hari ini untuk belajar dan bangkit. Daripada nanti menangis di usia 40 karena hidupmu gagal total. Pesan terakhir untukmu generasi muda. Open quote. Jika kamu terus malas, maka kamu tidak akan punya masa depan.
Jika kamu terus scroll media sosial tanpa arah, maka kamu tidak lebih dari zombie digital. Jika kamu tidak bangun hari ini, maka kamu akan dilindas oleh dunia dan ditertawakan oleh sejarah. Bangkitlah, belajar keras, perbaiki diri. Jika tidak, siap-siap hidupmu jadi sampah sejarah yang tidak akan dikenang siapa-siapa. Karena dunia ini tidak peduli pada orang malas. Dunia hanya memberikan tempat bagi mereka yang siap berjuang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengkajian Al-Quran tafsir buat selesai. Mari kita tutup dan bacakan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengkajian Al-Quran tafsir selesai. Terima kasih banyak buat semuanya sahabat Abu Ismail Akikah yang sudah menyaksikan mengikuti pengkajian Al-Quran tafsir robot di live streaming Abu Ismail Akikah. Nasrul minallahu fadlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Cahaya pagi bersama Quran. Mentari terbit, hati pun tenang. Langkah awal dengan Al-Quran. Tafsir robot penuh makna di Abu Ismail Akikah. Pukul 5 pagi berseri hingga 6.30 temani diri cahaya Quran. Petunjuk ilahi mencerahkan hati setiap hari. Ilmu mengalir di pagi damai, menuntun jiwa ke jalan yang baik. Mari bergabung, jangan tertinggal kajian Quran di channel Abu Ismail Akikah. Pukul 5 pagi berseri hingga 6.30 temani diri cahaya Quran. Petunjuk ilahi mencerahkan hati setiap hari. Ilmu mengalir di pagi damai,
menuntun jiwa ke jalan yang baik. Mari bergabung, jangan tertinggal kajian Quran di channel Abu Ismail Akikah. Pukul 5 pagi berseri hingga 6.30, temani diri cahaya Quran, petunjuk ilahi mencerahkan hati setiap hari. Ilmu mengalir di pagi damai, menuntun jiwa ke jalan yang baik. Mari bergabung, jangan tertinggal kajian Quran di channel Abu Ismail Akikah. Pukul 5 pagi berseri hingga 6.30, temani diri cahaya Quran, petunjuk ilahi mencerahkan